adalah contohnya studi kasus tentang mengatasi permasalahan LKPD, gitu ya, tentang LKPD dalam pembelajaran IPA. Ini materinya saya sampaikan usaha dan energi kelas 10 AKL 1 di SMK Panji. Nah, Bapak Ibu, di dalam pengalaman atau permasalahan LKPD ini yang harus ada adalah harapan, realitanya, gitu ya, kenyataan di lapangan bagaimana, dan kesenjangan. Tetap harus ada tiga-tiganya. Contoh, sebagai seorang guru IPA di SMK Panji, saya memiliki harapan besar bahwa lembar kerja peserta didik dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep fisika yang seringkali abstrak seperti usaha dan energi. Namun, nah, kenyataannya sudah ada. Yang kedua, kenyataannya apa? Di kelas 10 AKL 1 seringkali berbeda. Ketika materi usaha dan energi disampaikan melalui LKPD, saya mengamati beberapa permasalahan krusial. Pertama, tingkat keterlibatan siswa rendah. Banyak siswa terlihat pasif, hanya menyalin jawaban dari teman atau sekedar mencoret-coret LKPD tanpa pemahaman yang berarti, ya. Kedua, pemahaman konsep yang dangkal. Meskipun sudah diberikan LKPD, siswa masih kesulitan menjawab pertanyaan konseptual atau menerapkan rumus dalam konteks soal yang berbeda. Tingkat kesulitan LKPD, tingkat penyelesaian, ya Bapak Ibu. Penyelesaian LKPD sekitar 50% dari 30 siswa. Ketiga, kesulitan siswa dalam mengaitkan materi usaha dan energi dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka merasa materi ini tidak relevan. Nilai rata-rata ulangan harian pada materi Z dan perubahannya, yaitu materi sebelum usaha dan energi, mencapai sebesar 65. Kesenjangan yang terjadi antara harapan saya akan LKPD sebagai alat transformasi pemahaman dan pemicu kemandirian belajar dengan realitas di mana LKPD justru menjadi penghalang atau formalitas belaka. Nah, potensi LKPD untuk membangun jembatan antara teori dan praktek belum terwujud optimal. Dan siswa belum sepenuhnya dapat memanfaatkan LKPD sebagai sarana dan belajar IPA secara efektif. Jadi Bapak Ibu saya punya tips dan trik untuk menyelesaikan soal studi kasus. Waktunya begitu cepat, tapi Bapak Ibu kasihlah jadi dikasih poinnya, ya, dikasih poinnya itu harapan. Jadi nomor 1 itu Bapak Ibu langsung kasih harapan, permasalahannya apa, kemudian apa kenyataan, jadi dikasih harapan, kenyataan, kemudian kesenjangan. Nah, kemudian dikasih poinnya yang langkah-langkah. Jadi langsung diisi 2 kalimat, 2 kalimat, 2 kalimat. Nanti akan diteruskan kalau Bapak Ibu punya waktu, gitu ya. Jadi 2 kalimat saja, 2 kalimat saja, 2 kalimat saja. Oh, harapannya apa? Kenyataannya bagaimana, gitu ya. Jangan lupa ada buktinya sedikit. Kemudian bukti itu seperti 50% dari 30 siswa. Itu bukti Bapak Ibu, gitu ya. Boleh rata-ratanya 65, itu adalah bukti yang akan nanti terlihat di mana? Di soal nomor 3, gitu ya. Oke. Oke, kemudian Bapak Ibu, jadi pastikan Bapak Ibu kalau mau menghafal, kemudian besok Bapak Ibu dapatnya acak, sepertinya akan sulit. Tetapi kalau Bapak Ibu memahami, dicatat-catat dulu yang bagian penting itu, kemudian buat 2 kalimat, 2 kalimat, 2 kalimat, gitu ya. Jadi kenyataan 2 kalimat, kemudian harapannya 2 kalimat, kesenjangannya 2 kalimat. Sudah cukup, lanjut langsung. Jadi nggak usah merangkai kata sampai bagus di kalimat ini, ya. Kalau memang tidak bisa, Bu, dikasih pertanyaan itu takut tidak nutut waktunya, maka dikasih paragraf. Kalau kasih paragraf nggak bisa, di enter saja, gitu ya. Maksud saya di langsung bawahnya, gitu ya, bawahnya. Oke, jadi kalau bisa memang waktunya cepat, 1 paragraf, gitu ya, itu adalah 1 pertanyaan, termasuk langkah-langkah satu pertanyaan, gitu ya. Kalau memang nggak bisa bikin pertanyaan, gitu Bapak Ibu, biasanya kan langkah-langkahnya ditulis, langkah-langkah strategi dalam menyelesaikan permasalahan LKPD. Nah, ini kan bisa ditulis, jadi langsung aja di bawah ini, langkah-langkah dalam menghadapi. Oke, baik Bapak Ibu. Menghadapi kesenjangan tersebut, saya merancang dan mengimplementasikan beberapa langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan LKPD IPA materi usaha dan energi di 10 AKL 1. Langkah-langkah ini dirumuskan agar operasional, rasional, dan sesuai masalah. Kan 3 ini. Dan berada dalam lingkup tugas saya sebagai guru. Nah, sudah Bapak Ibu. Ada tiga penilaian itu. Pertama, yaitu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap LKPD yang sudah ada,
saya mengidentifikasi kelemahan pada aspek kejelasan instruksi, relevansi contoh, dan desain visual. Gitu ya. Saya menyimpulkan bahwa LKPD total desain dan konten LKPD dengan fokus pada pendekatan berbasis masalah. Kemudian perubahan yang saya lakukan, ilustrasi, infografis, dan diagram, penyiapan gitu ya, penyisipan segmen mari berdiskusi, dan penyertaan QR code yang mengarah ke video percobaan sederhana atau simulasi interaktif terkait usaha dan energi. Jadi Bapak Ibu kalau bisa dibuat paragraf gitu ya. Kedua, ketika saya melakukan sesi pengantar yang lebih mendalam sebelum setiap pengerjaan LKPD, ini adalah penerapannya di kelas, jangan lupa Bapak Ibu, gitu ya. Jadi ada rencananya apa saja, gitu ya. Kan operasional, rasional dilakukan dan sesuai dengan tugasnya guru, begitu ya. Ketika saya melakukan sesi pengantar yang lebih mendalam sebelum setiap pengerjaan LKPD, saya menjelaskan tujuan pembelajaran, mengaitkan materi dengan pengalaman siswa, dan memberikan contoh awal pengerjaan untuk memancing pemahaman. Saya juga mendorong siswa untuk berdiskusi dalam kelompok kecil sebelum bertanya kepada saya. Keempat, saya mengimplementasikan sistem umpan balik berkelanjutan. Setelah LKPD dikumpulkan, saya tidak hanya memberikan nilai, tetapi juga memberikan komentar yang membangun. Nah, oke. Hasilnya, Bapak Ibu, hasilnya itu kan jelas Bapak Ibu. Perubahannya apa, buktinya mana, kan begitu. Oke, dan masuk akal. Cuma 3 ini ya. Upaya yang saya lakukan dalam merevisi dan mengimplementasikan LKPD IPA, materi usaha dan energi, menunjukkan hasil yang sangat positif dan terukur. Bentuk keberhasilan ini dapat diamati melalui beberapa indikator yang jelas dan masuk akal. Keberhasilan pertama adalah peningkatan signifikan dalam partisipasi dan motivasi siswa saat mengerjakan LKPD. Jika sebelumnya banyak yang pasif, kini siswa tampak lebih antusias, berdiskusi aktif dengan teman dan berani mengajukan pertanyaan. Bukti pendukungnya terlihat dari LKPD yang kini diisi dengan lebih lengkap dan rapi, serta adanya dialog interaktif di antara siswa saat sesi pengerjaan. Tingkat penyelesaian LKPD juga meningkat dari 50% menjadi lebih dari 80%, gitu ya. Kedua, pemahaman konsep usaha dan energi siswa meningkat secara substansial. Mereka tidak hanya menghafal rumus, tapi mampu menjelaskan konsep dasar. Bukti nyata adalah peningkatan rata-rata nilai ulangan yang harian yang materi usaha dan energi sebesar 18% dibandingkan sebelum intervensi. Perubahan yang terjadi sangat jelas terlihat saat siswa memberikan contoh-contoh usaha dan energi di lingkungan SMKI 1 Panji atau pengalaman pribadi mereka, seperti saat mengangkat barang atau mendorong meja. Jadi 18%, kan rata-rata sebelumnya 65, meningkat 18%, Bapak Ibu bisa menyebutkan angkanya, ditambah 18 per 100 dikalikan 65 ya, gitu. Itu boleh ditambahkan lagi. Itu adalah bukti ya Bapak Ibu. Oke, kemudian di sini ada pembelajaran berharga atau pengalaman yang bisa diambil, gitu ya. Saya belajar bahwa desain LKPD yang berpusat pada siswa dan kontekstual adalah kunci untuk mengantisipasi masalah serupa di masa depan. Nah, ini kan harus masa depan itu bagaimana gitu ya. Saya akan menerapkan beberapa strategi. Pertama, saya akan membuat bank LKPD yang seragam untuk setiap materi sehingga saya memiliki pilihan dan dapat menyesuaikannya dengan karakter siswa yang berbeda di kelas lain ya. Kemudian kedua, saya akan melibatkan siswa dalam proses pengembangan LKPD melalui sesi umpan balik atau bahkan ide-ide mereka untuk contoh kasus. Peningkatan kualitas penanganan masalah ini akan saya lakukan. Kan ada peningkatan kualitas, masalah serupa jika terjadi di masa depan bagaimana gitu ya. Oke, jadi kualitas penanganan masalah ini akan saya lakukan dengan selalu bersikap reflektif terhadap setiap sesi pembelajaran, mendokumentasikan hasil evaluasi LKPD dan secara rutin mengembangkan keterampilan pedagogik dan konten saya dengan melakukan pengembangan diri mengikuti pelatihan di MGMP ataupun di ruang GPK. Saya yakin bahwa dengan semangat perbaikan berkelanjutan, pembelajaran IPA akan semakin relevan, menarik, dan efektif bagi siswa. Jadi Bapak Ibu tuliskan poin-poinnya dulu untuk dikembangkan. Jadi kayak kerangka gitu Bapak Ibu. Berapa kalimat, 2 kalimat gitu. Kalau waktunya ada takutnya Bapak Ibu fokus aja sama menjawab soal pertama, nggak fokus. Kemudian sama soal kedua, loh belum selesai waktunya sudah habis gitu ya. Sebagus-bagusnya soal pertama sudah terjawab. Kan sebagus-bagusnya amat baik, tetapi yang lainnya nanti kosong. Gitu ya. Untuk mengantisipasi. Jadi Bapak Ibu bikin poinnya. Poinnya kan setiap poin nomor pertanyaan 1, pertanyaan 2 ada poinnya 3. Nah, bikin 2 kalimat yang menjawab pertanyaan dulu.
gitu ya. Oke, harapan dari kenyataan tuh ya sesuai ya. Harapan dari kenyataan itu sesuai permasalahan yang diambil, gitu ya. Harapan gurunya mau apa di sini?